pasirnya juga kesedot. Sebenarnya ada selang yang khusus ya, jadi kayak ini paling berumut guys karena lampunya beda. Biar airnya nyedot tuh, ini kalian celupin gini. Bang, katanya mau syuting nih kita nih. Hah? Katanya mau syuting. Syuting apa ya? Syuting ikan deh sekarang. Ikan ya? Ikan. Goreng ikan? Ikan. Oh iya, kebetulan ngomongin ikan, gue tuh udah lama banget nggak ngurus akuarium gue guys. Jadi akuarium gue tuh udah sekitar udah sebulan kayaknya malah. Udah sebulan tuh nggak gue kuras sama sekali. Jadi gimana kalau kita bikin konten nguras akuarium yang ada di rumah, gimana? Ya mungkin biar kalian tahu juga kalau gue gimana sih cara ngurasnya gitu. Jadi udah sebulan guys nggak dikuras dan ikannya tidak kenapa-napa. Yuk kita kuras aja kali ya. Kolam itu kan? Bukan. Bukan. Empang. Jadi langsung aja. Kotor banget ya. Ini biasanya kotorannya gue kuras aja. Gue serong aja. Udah sebulan nggak gue kuras. Yuk kita yang lihat yang di satu lagi. Yang di dua lagi. Cut dulu. Nih guys, saking lamanya nggak gue kuras dan nggak gue tambahin air ya, sampai surut. Karena ini kan taruhnya di kamar ya, jadi kan ruangan ber-AC, jadi airnya tuh cepet banget surutnya guys. Jadi kena udara AC kan, lama-lama dia nguap airnya. Ini juga yang di bawah. Tapi ikannya tetap pada sehat. Sebenarnya nggak masalah kalau misalkan kalian lama nggak nguras, yang penting tuh kualitas air di rumah kalian bagus, filtrasi kalian bagus. Kalau itu semua udah melengkapi, ikan kalian mau dikuras lama pun tetap sehat gitu guys. Ini nggak ada satupun yang mati guys. Ikan-ikan gue yang bawah juga nggak ada. Ada udah sebulan nggak dikuras. Yuk kita langsung aja kalian nguras ya. Gimana? Nih, mungkin dari kalian ada yang nggak tahu cara biar kalian nggak nyedot selang. Jadi kalian nih cara gampangnya gini. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Mungkin banyak juga yang tahu. Nih, kalian nyalain dulu airnya. Belum keluar air. Panjang soalnya ini selangnya. Kalian keluarin dulu airnya, kerannya kalian buka, airnya kan keluar nih. Tuh, kalian celupin. Biar airnya nyedot tuh, ini kalian celupin gini. Setelah itu, gue takut copot. Digandul dulu guys. Soalnya ini selang nggak boleh sampai keluar. Nah tuh udah digandul dulu ya. Setelah itu dicabut nih, sini guys. Setelah itu dicabut selangnya. Selang yang ini nih. Ini kan yang ini, yang tadi keluar, dicabut. Dia jadi nyedot. Jadi biar kalian gak usah nyedot air apa sih? Air ikan guys. Jadi udah tinggal gini. Dia tinggal biasanya selagi kayak gini gue sikat-sikat si kacanya. Mohon maaf banget nih kalau kualitas audionya kurang bagus atau kurang jelas karena gue nggak pakai mic nih sekarang. Jadi langsung dari handycam. Jadi gue sikat pakai yang buat cuci piring. Udah. Ini sekaligus si airnya kan kesedot tuh. Sekaligus kita bersihin amonia yang menempel di kaca. Jadi di kaca ini kalau kalian nggak udah lama nguras tuh ada amonianya juga guys nempel di kaca gitu. Jadi kalian ya berapa hari sekali kalau lagi nguras kacanya disikat gitu guys supaya amonianya nggak kumpul. Nih BTW nih guys, ini airnya kuning gini, kenapa? Karena kayunya. Jadi kayunya ini kayak ininya apa sih namanya tuh?
Mungkin cairan dari kayu apa zat-zat dari kayunya itu keluar jadi airnya warna kuning gini. Kalau kalian akuariumnya pakai kayu pasti gini sih, pasti gini. Dan itu harus lama banget kayak berbulan-bulan baru lama-lama kayunya nggak ngeluarin apa sih namanya, nggak ngeluarin coklat-coklat kuning gini. Tapi itu juga belum tentu juga sih. Gitu guys. Ngomongin filtrasi, gue tuh jarang banget ganti kapas putih guys. Gue tuh jarang banget ganti kapas putih, bisa kayak 10 kali nguras baru gue ganti. Ini gue baru ganti sekitar 2 kali 3 kali nguras yang lalu. Ini udah hitam banget nih, biasanya gue buat biarin nih. Atau biasanya gue cuma kocok doang. Sebenarnya nggak recommended, cuman yang gue praktekin sih gini. Dan ikan gue sehat-sehat sih sebenarnya, alhamdulillah nggak ada yang mati. Dan ngomongin filtrasi, yang gue pakai apaan sih? Di sini cuma kapas putih full, kapas putih sampai bawah, ini kapas putih doang. Di sini ada karang jahe nih guys. Terus gue slip kapas putih juga. Ini ada karang jahe, ini ada kapas putih lagi. Terus di sini ada karang jahe lagi. Untuk tank ukurannya ini nggak begitu besar, ini cuma 120 cm panjangnya, lebarnya 40, tingginya 40 atau 50 ini ya? Coba gue di sekitar nih. Bang, thumbnail. Lele, bangun le, ya le, mager batu lele. Dia mandek deh, pertumbuhannya mandek karena kayak ini tanknya nggak begitu besar dan crowded banget, apa penuh banget gitu, isinya banyak ikannya, jadi ya pertumbuhannya ya lamban gitu guys. Kalau misalnya dia di tank yang besar atau di kolam dia cepat gede itu. Nah biasanya gua itu ngurasnya sekalian kayak ini nih, ngambil-ngambilin kotoran yang ada mungkin di bawah-bawah gua gini-giniin. Tapi karena ini banyak batunya ya, kadang susah banget nyari kotoran gitu guys. Susah dapetin kotorannya. Ya nggak apa-apa sih. Selagi kalian rajin nguras dan kualitas air kalian bagus sih, sehat ikan kalian pasti. Ini kita kuras gak sengaja banyak nih, kita kurangin airnya karena ini kan udah lama nggak nguras. Jadi sengaja banyak aja. Tapi tergantung rumah kalian juga ya. Kalau misalnya kualitas rumah kalian airnya nggak bagus, lebih baik jangan banyak gini ngurasnya. Bisa-bisa kalau nambah ini ikannya kaget pada mati ya. Kalau kualitas air kalian di rumahnya udah bagus, lebih baik kayak gini nggak apa-apa sebenarnya. Kalau gua pribadi gitu. Tapi ya kembali lagi di kualitas air di rumah kalian gimana, takutnya nggak bagus atau pakai air pump itu juga sebenarnya nggak bagus. Kalau air pump tuh harus direndepin guys. Kalau ini kebetulan rumah ini itu pakai air tanah. Dan air tanahnya cukup bagus. Dah, sekarang kita tambahin aja. Nih, tambahin. Nah ini agak lama ya prosesnya. Mungkin sekitar bisa sampai 20 menit, 15-20 menit nih satu akuarium ini ngisi ya, karena keran gue nggak begitu besar. Jadi harus sabar. Ya kita tunggu aja ya sampai air penuh. Habisnya kita pindah ke bawah.
Nih guys, udah penuh nih. Kita langsung pindah ke akuarium bawah, tapi biar lebih gampang ini caranya langsung dicopot aja selangnya, nanti kita pakai gitu. Yuk kita copot selangnya. Ini kita tuh copot lagi, selangnya kan nyedot. Mungkin dari kalian ada yang nggak tahu, ini kan nyedotnya air yang di akuarium sini. Setelah itu, supaya tetap nyedot ke yang bawah, caranya itu adalah kita tahan pakai jempol, kita tutup. Gini, tutup terus ya, jangan sampai kebuka. Setelah itu cemplungin, baru dia dibuka. Ini udah nyedot sendiri nih. Tuh kan nyedot kan? Nah, tinggal kita tunggu, sekaligus kita sikat kacanya. Kelihatan nggak sih, Cok? Agak backlight. Agak backlight ya. Masih nyedot nggak sih? Masih kan? Ya, kita sikat. Ini paling berumut guys, karena lampunya beda. Lampu yang di sini tuh lebih bagus ketimbang lampu yang di tempat secret ini. Kalau yang lampu secret ini lampu biasa, yang kayak cuman lampu celup. Pokoknya lampu yang biasa aquascape nih guys sebenarnya. Jadi lebih bagus kalau untuk tanaman, lebih cepat tumbuh lumut gitu guys. Tapi lumut hijau di akuarium itu tandanya air kalian tuh udah matur gitu guys, udah sehat gitulah airnya. Kalau akuarium kalian nggak lumutan, nah itu tandanya harus bertanya-tanya gitu guys. Kalau lumut itu justru bagus, berarti bakteri kalian udah hidup, air kalian udah dewasa, bakterinya gitu-gitulah. Jadi sebenarnya bagus kalau ada lumut guys. Tapi ya nggak enak, dilihatnya nggak enak. Ini ada telur-telur ini guys. Telur-telur yang putih-putih nih, nggak kelihatan ya? Ini di sini di kaca sini ada putih-putih titik-titik. Itu ada telur siput. Gue melihara siput juga di sini. Mana dia siputnya? Hilang. Ada 2 siput. Biasanya angelfish itu kan rentan mati ya, gampang mati ya kalau misalnya air yang kualitasnya nggak bagus. Ini gue jarang nguras tapi angelfish gue pada sehat, bergede-gede lagi, pada gede-gede sekarang. Ya jangan ikutin gue sih sebenarnya, lebih baik kalian lebih sering nguras gitulah, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, nguras 20%, segini-segini aja cukup nih. Misalkan airnya penuhnya segini nih, ya 20% berarti segini gitu, misalkan. Jangan niru gua lah. Lebih beresiko gitu guys. Jadi lebih baik kalian lebih sering nguras. Kan soalnya ikan tuh sebenarnya kan dia bernafas di air ya, hidup di air. Jadi harus punya kualitasnya air yang bagus, yang bersih. Ikan kalian bakalan cepet gede, sehat gitu guys. Kalau misalnya akuarium kalian kualitas air kalian bagus, bersih gitu. Jadi kualitas air itu mempengaruhi pertumbuhan ikan gitu guys. Nah sekarang kita tunggu nyedot nih kotoran-kotoran yang bawah, kita sedot perlahan-lahan. Susahnya pakai pasir itu sebenarnya nyedot kotorannya itu loh. Pasirnya juga kesedot. Sebenarnya ada selang yang khusus ya, jadi kayak dia ada sekatnya gitu supaya pasirnya nggak ngikut, jadi cuma kotorannya doang yang ngikut gitu. Tapi gue nggak punya alatnya. Nggak apa-apa. Nah, kita tunggu berkurang dikit. Nanti setelah itu kita baru tambahin. Kita lihat yang atas, yang kita mau ngebahas yang di atas dulu sekaligus kita nungguin bawah nih guys.
kalian ingat yang kita beli di Jatinegara 99 Secret nih, udah gede. Yang kita ajak hunting di Jatinegara yang pagi-pagi tuh. Ya ngumpet dia. Dia gede guys. Cepet banget dia, paling cepet gedenya tuh, sumpah tuh. Baru berapa bulan udah ngalahin yang lain. Tapi dia emang bisa besar sih ukurannya tuh. Yang di sini tuh sebenarnya yang bisa besar tuh nggak banyak guys. Dia 99 Secret Frontosa. Udah yang bisa besar gitu doang. Jenis secret gue. Ini Frontosa nih bagi kalian yang nggak tahu nih Frontosa. Tuh. Ada 2. Satu lagi nih. Itu secret favorit gue sih. 99 sama Frontosa. Bagus bentuknya. Udah, nggak usah banyak-banyak. Kita naikin lagi airnya. Ya, cara gue menguras beginilah. Kurang lebih guys. Yang gue lakukan. Menguras. Oh ya, kita review di sini ada ikan apa aja biar kelihatannya. Sekaligus ngisi. Untung gak setrum guys. Tapi ya, gue pernah pengalaman ini nyemplung guys. Ini nih lampu ini kan lampu ini kan nggak anti air ya. Nyetrum guys. Dan tangan gue ikutan nyemplung kan kaget kan ya, refleks kan. Ini nyemplung, akhirnya tangan gue ikutan nyemplung gitu. Pas kita nyemplung kesetrum juga, langsung buru-buru diangkat. Untung ikannya nggak ada yang mati. Jadi ini sebenarnya lampu tuh kalian harus berhati-hati sih guys, jangan kayak gue tadi gitu. Karena ini nggak anti air, beda sama yang atas. Kalau lampu yang atas tuh lampu yang bisa di dalam air, yang nyelup gitu. Airnya agak keruh, wajar karena baru ngisi air. Nanti biasanya kalau udah sirkulasi baru airnya jernih lagi guys. Gitu, ini ada pleko. Itu pada gede tuh kan? Tuh guys tuh. Ada L25 sama ada L380 nih yang nempel nih. 380, gue gak sabar banget sih ini 380, udah gedenya bagus banget nih, durinya banyak. Mungkin bagi orang yang nggak tahu pleko maksudnya, ini dikiranya ini sapu-sapu normal, sapu-sapu biasa di kali, cuman ini beda guys. Favorit gue nih, semua sih yang 3 ini juga bagus nih. Royal Pleko L3E, L18 L190 tuh. Kotor lagi airnya. Gini nih, nggak recommended sebenarnya buat pakai pasir tuh, nggak recommended banget sebenarnya kalau untuk di gampang kotor gitu guys. Airnya kotorannya tuh mendap di bawah sini, jadi sekalinya kotorannya naik tuh ya jadi begini, keruh airnya. Nah kita tunggu penuh aja deh, nanti baru kita review ikannya biar gampang, biar ngeliatnya lebih enak gitu guys. Ya kita tunggu untuk jadi penuh. Nih, udah jernih lah dong. Ya sedikit berkabut lah, butuh proses sekitar sejam 2 jam, ntar jernih langsung. Nah ini udah setelah kita kuras, kita bahas filtrasi kali ya. Filtrasi yang di bawah tuh beda sama yang di atas guys. Aduh. Nih, yang di bawah itu kita lihat ini kapas biasa, kapas putih biasa yang di sini. Nah di sini itu apa sih namanya? Kristal bio. Ini kristal bio nih. Ini juga kristal bio. Udah, gitu dong. Kapas kristal bio. Udah, nggak ada yang lain. Sebenarnya dong filtrasinya. Ada berapa chamber berarti? 1, 2, 3. Filtrasinya 3 chamber. Yang bawah sini kan buat air keluar, itu air masuk. Untuk apa namanya ini akuariumnya itu ini tuh 80 cm. Ini 80 cm. Lebarnya 40, tingginya 50 nih kayaknya. Gitu guys. Kenapa nggak pakai karang jahe bang? Kebetulan apa ya? Waktu itu pas bikin ini setup
dulu ya, pas setup akuarium ini itu gue tuh nggak prepare filtrasinya guys. Gue nggak beli filtrasinya. Jadi ini Crystal Bio yang ini itu gue ambil dari filtrasi Arowana. Ini gue coba aja dari Arowana langsung taruh gitu. Jadi gue cuman beli si talang airnya, udah. Kalau mesinnya gue udah punya sendiri bekas, punya akuarium sebelumnya. Ini filtrasi gue pakai yang bekas Arowana gitu. Nah nih filtrasi bekas, apalagi filtrasi kayak Crystal Bio, Karangjahe gitu-gitu sebenarnya yang bekas di akuarium itu bagus banget buat di akuarium yang baru gitu guys, karena di filtrasinya tersebut, contoh nih ya, nih gue ambil deh satu nih. Contoh di bioaktif, kok bioaktif sih? Ini di sini nih, di filtrasi sini itu udah ada bakteri yang hidup guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai filtrasi yang bekas akuarium, itu bakterinya langsung ada di akuarium yang kalian yang baru gitu. Jadi cepet airnya, cepet jadi maturnya, cepet airnya, cepet jernih juga jadinya airnya. Gitu guys, tips and trick. Kalau kalian nggak perlu pakai bakteri starter lagi gitu, udah pakai filtrasi bekas akuarium yang lama aja udah taruh gitu. Ya gitu. Oke, kita ke akuarium Arowana ya. Nih sekarang Arowana, sekarang kita sebut kotoran najis dari Arowana nih. Kita sedot, yuk. Nih, mau disedot Cal, pakai mulut tuh. Pakai sedotan. Yuk kita sedot yuk. Wow. Itu kotoran nggak sih? Ini pasir guys. Nih batu-batu tuh. Batu-batu yang ketarik. Sedot, yang kesedot. Lelang yuk. Nih, kita sifon. Ini sebutannya sifon guys. Sedot dah kotoran choco chip nih buat dimakan nanti pakai roti. What? Kadang sana guys. Ini sih sebenarnya harusnya akuarium ini tuh pakai arus guys, jadi biar kotorannya tuh masuk ke dalam filter ya. Kalau ini kan gue nggak pakai arus ya, jadi ya kotorannya ngendap aja terus di bawah. Harus di sifon gini sendiri atau di serok pakai serokan gitu. Nah setelah ini kalau kotorannya udah mulai dikit, udah mulai nggak ada, kita baru deh sikat kacanya. Ini super red tapi jarang gue tanning guys, jadi ya warnanya begini deh, kuning-kuning aja, kuning-kuning pepaya gitu, merah-merah pepaya aja dah. Kaget gue. Gila deh ini, habis di fogging ya rumah apa gimana sih? Nyengat banget. Jadi batuk-batuk deh guys. Mau ngapain gigit? Dia galak kok kadang-kadang. Gue itu pernah lagi nguras ini, tangan gue digigit. Dah, selagi ini nyedot, kita sikat si kacanya guys.
kalau misalkan kalian nguras arwana sebenarnya harus hati-hati guys, apalagi kalau lagi nyikat kaca gini, karena arwana tuh kadang suka kagetan. Nah kagetnya itu bisa dulu lompat, itu yang bahaya, lompat keluar jatuh plak, kepala duluan yang jatuh bisa gegar otak dia, saya mati. Jadi lebih baik hati-hati, pelan gitu guys. Kalau pelihara ikan pari di bawahnya seru kali ya. Warna ini. Dulu gue punya pari guys, tapi modern. Kalau kalian udah ngikutin konten gue dari zaman dulu, itu pasti tahu. Gue punya kaget. Ya, kita tambahin deh. Harus selalu ditutup arwana. Ngeri. Habis itu baru deh kita review. Nanti kita baru bahas mengenai filtrasi ya juga. Kita tunggu aja. Sekarang kita bahas filtrasi si arwana. Ini beda lagi nih guys. Ini filtrasi itu besar sekali. Ini ukuran filtrasinya sama akuariumnya hampir mirip kapasitas airnya. Jadi ini cukup banget buat arwana. Ini udah sangat cukup untuk memutar kotoran si arwana atau memutar air kotoran arwana itu udah cukup banget. Jadi apalagi ikannya cuma satu, itu udah cukup banget. Nah filtrasi di sini ada ini tuh. Ini sebenarnya buat sofa guys. Ini dalaman sofa, gue ambil, gue taruh sini. Terus habis itu ada nih bawah sini kapas putih biasa, ya kan? Terus di sini ada jet mat, sebutannya jet mat putih. Di sini samping sini itu ada kapas putih lagi. Terus mesti di bawahnya sini itu ada sebutannya apa ya? Biobol ya. Nih gue ambil satu bercontoh. Itu kayak gini bentuknya guys, biobol. Gitu. Terus di sebelah sini ini ada tanaman, ini fungsi juga buat menjernihkan air guys. Ini biasa, ini tanamannya ini masih diganti kayak gini-gini biasa, gampang banget hidupnya. Jadi udah tinggal cemplungin langsung hidup. Ini buat ini air juga buat menjernihkan air. Nah di bawah sini itu ada campuran karang jahe dan juga biokristal kayak yang tadi, kristal bio. Itu sebelahnya udah air masuk. Jadi situ air nyedot, di sini air keluar. Gitu guys. Ini udah cukup banget buat satu arwana doang. Ini udah membersihkan segalanya guys. Ini satu arwana dengan kapasitas sound filter segini gini. Ini udah cukup banget sih. Mohon maaf nih kalau misalnya suara gue nggak jelas nih. Nggak pakai itu soalnya mic. Gitu. Sekarang kita tunggu ini dulu aja. Tunggu penuh. Nih udah jernih, kotorannya udah kangkat, tapi yang kecil-kecilnya emang susah nih guys. Ini tuh susah. Jadi ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Asalkan nggak banyak lah yang gede-gede, yang gede-gede itu nggak ada. Nah kalau arwana habis dikuras pasti dia lebih sering ke atas guys. Lebih sering ke atas karena dia kaget sama air yang baru kita kasih gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian ngurasnya banyak, tapi kalau kalian ngurasnya cuma sedikit gitu enggak gitu. Tapi ini masih wajar karena mulutnya dia kebukanya pelan, jadi dia nggak keracunan. Kalau misalkan mulut dia kebukanya
cepet dan gede-gede, berarti tandanya dia keracunan sama air yang baru gitu guys. Nah kalau arwana kalian habis dikuras tiba-tiba gede kayak gitu, cepet-cepet kalian pindahin ke akuarium yang lain atau ke air yang udah lama gitu guys. Kalau arwana ngapi cepet gini, itu tandanya dia keracunan air yang baru. Kalau ini enggak. Ya kan? Dia nafasnya pelan kan tuh. Dia cocok sama airnya gitu guys. Ngomongin soal akuarium, ini akuarium ukurannya panjangnya 110. Sebenarnya panjangannya di dalam kamar ini cuma 110, tapi ini lebar dia guys. Dia lebarnya itu 60. Ini lebarnya 60, tingginya juga 60. Jadi terkesan lebih besar gitu akuariumnya. Dan yang bawahnya ini ukurannya kalau nggak salah ini tuh 80, panjangnya 80, lebarnya ini 50, tingginya 50 juga, sama filternya. Jadi ukuran air, kan kapasitas airnya gue kan nggak penuh ya, nah, airnya cuma setengah doang. Jadi kapasitas air yang di akuarium atas dan di sub filter ini bisa dibilang ini hampir 1:1 guys. Jadi ini sirkulasi airnya ini bagus, ke filternya banyak gitu. Yuk kita ke dalam ya, kita lihat yang udah nih. Nah temennya sudah pada jernih ya, ikannya juga langsung beradaptasi, dia nggak stres sama sekali. Padahal gue water change-nya bisa dibilang besar-besaran guys. Tadi kan sih cuma sisa segini doang airnya, tapi ikannya nggak ada yang stres nih. Gue kasih makan pasti dia langsung makan nih, coba ya. Karena dia udah terbiasa sama air sini guys. Tuh kan? Dia langsung beradaptasi, padahal baru aja gue kuras. Itulah ikan, kalau misalkan ikan yang sudah beradaptasi dengan air di lingkungan kalian, pasti gitu. Cepet beradaptasinya cepet gitu guys. Ngomongin soal makan siklit nih, gue pakainya ini nih, bisa dibeli di Tokopedia nih. Gue nggak di endorse sih, tapi semoga aja di endorse. Siapa tahu ada yang nonton kan, yang pihak ini nih, boleh lah endorse lah, dikit lah, tipis aja endorse-nya gitu. Ntar kita review, kalau perlu ntar gue makan pakai nasi dah. Ya segitu. Jadi ini konten kali ini mengenai kuras, gimana sih caranya gue nguras akuarium yang di rumah gitu. Sih seperti inilah. Gue tuh jarang banget nguras. Gue bisa, paling seringnya gue nguras tuh bisa 5 hari sekali, paling sering. Bahkan yang sampai kayak tadi tuh bisa sebulanan itu gue baru nguras. Tapi jangan niru gue ya, karena belum tentu kualitas air di rumah kalian tuh bagus. Jadi ya intinya lebih bagus 2 hari sekali nguras tuh lebih bagus. Kalau perlu setiap hari tuh nguras 20% tuh lebih bagus gitu guys. Karena ikan itu intinya kualitas air dan filtrasinya bagus, ikan kalian pasti sehat dan tumbuhnya cepat besar. Ikan apapun, pokoknya kualitas air dan filtrasi bagus itu pasti ikan kalian akan bahagia, sehat, dan tumbuh cepat besar gitu guys. Oke, mungkin segitu aja kali konten kali. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, bisa komentar aja di bawah. Dan kalau kalian mau ngasih masukan atau gimana, bisa komentar aja di bawah. Atau mau nanya-nanya apa, komentar di bawah, nanti gue bahas-bahasin, oke? Ya, Jeno ini ngapain ya? Oke, ketekuk gitu badannya, lucu banget. Hey, coba Platydorus nih guys, lele, gendut banget ya, makannya banyak banget emang, paling rapes. Oke, yang mirip-mirip lah sama gue lah perutnya. Udah gue mau mandi dulu.